Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita memulai lagi bab baru mengenai peluang. Ya, diharapkan dari kalian setelah mempelajari ini dapat menentukan ruang sampel, titik sampel, dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan peluang suatu kejadian. Oke, disiapkan alat tulisnya, kita mulai. Sebelumnya kita pelajari dulu mengenai konsep peluangnya nih. Perhatikan tabel di bawah ini. Ya, nah ini ada kolom jam, suhu udara, dan persentase hujan. Nah, kita fokus nih ke pukul 15. Suhu udaranya 27 derajat. Sedangkan persentase hujannya 80%. Artinya, dari 100 hari yang kondisinya sama dengan hari ini, terdapat 80 hari yang terjadi hujan. Sedangkan nilai kemungkinan yang 80% ini yang disebut sebagai peluang. Oke ya. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan peluang terjadinya hujan pada pukul 15 adalah 80%. Jadi kalau kita mau pergi atau keluar rumah pada pukul 15, jangan lupa bawa payung karena kemungkinan hujannya sangat tinggi. Oke ya. Nah, dari sini kita sudah bisa membuat kesimpulan dan prediksi yang akurat berdasarkan data statistika. Oke ya. Nah, kalau sudah paham, kita lanjutin. Sekarang belajar mengenai ruang sampel dan titik sampel. Untuk menentukan atau menghitung nilai kemungkinan, kita harus menentukan dahulu ruang sampel dan titik sampel dari suatu kejadian. Ruang sampel adalah himpunan yang mungkin dari suatu peluang kejadian. Sedangkan titik sampel adalah anggota dari ruang sampel tersebut. Banyaknya titik sampel dikatakan dengan simbol NS. Oke ya anak-anak, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar permukaan mata uang. Ada angka, ada gambar. Dari sini kita bisa menentukan ruang sampelnya, yaitu gambar angka himpunan. Perhatikan ya, ada tanda kurung kurawalnya. Kemudian ada titik sampelnya, gambar angka, dan banyaknya sampel ada 2. Jelas ya? Sekarang kalau dadu, permukaannya ada 6, terdiri dari titik 1, titik 2, dan seterusnya ya. Maka ruang sampelnya adalah himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan banyaknya ada 6. Jelas ya? Oke, kita lanjutin lagi. Sekarang soal pertama. Tentukan ruang sampel dan titik sampel pada pelemparan 2 buah uang logam secara bersamaan. Maka kita jawab nih, kita buat dulu tabelnya nih. Yang di atas adalah uang pertama, yang di bawah sebelah kiri adalah uang kedua. Ya, uang pertama titik sampelnya angka gambar. Yang uang kedua juga angka gambar. Bisa jadi pada pelemparannya itu muncul keduanya menunjukkan angka, ya kan, jadi angka-angka. Atau yang pertama, uang pertama gambar, uang kedua angka, atau gambar angka. Atau angka gambar, atau keduanya gambar. Oke ya. Nah, kita bisa menentukan ruang sampelnya himpunan. Angka-angka, gambar angka, angka gambar, gambar-gambar. Titik sampelnya ini banyaknya ada 4. Jelas ya? Nah, sekarang kalau tadi dalam tabel, sekarang dalam diagram pohon. Nah, uang pertama kita tulis dulu nih sampelnya. Kemudian uang kedua, masing-masing titik sampel kita kasih lagi titik sampel. Kemungkinannya sama tuh kayak yang bikin dari tabel ya. Oke, maka hasilnya juga sama pasti ya. Untuk menentukan nilai banyaknya sampel, ada lagi caranya yang gampang, yaitu kita kalikan saja. Kalau 3 mata uang berarti 2 kali 2 kali 2. Kenapa 2 kali 2 kali 2? Karena mata uang itu titik sampelnya 2, gitu kan ya. Maka 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kalau misalnya berbeda seperti ini, 1 uang logam dan 1 dadu. Nah, 1 uang logam kan titik sampelnya 2. 1 dadu titik sampelnya 6. Kita kalikan aja jadi 12. Paham ya? Oke. Sekarang soal kedua. Pada pelemparan 2 dadu, tentukan banyak titik sampel dan banyak mata dadu jumlah 8. Oke, kita jawab.
Ini tabelnya ya. Nah, sekarang kita hitung dulu nih banyaknya titik sampel. Oke, kita kalikan aja ya. 6 kali 6 36. Nah, sekarang kita ke banyak mata dadu jumlah 8. Kalau ini jumlahnya 2, ini jumlahnya 5, ini jumlahnya 6. Ini juga disebut sebagai keduanya menunjukkan angka yang sama. Nah, ini juga 4, 4, ini 8 ini. Nah, ini juga 8, ini juga 8. Oke ya. Jadi yang ini 8 jumlahnya. Jadi banyaknya ada berapa? Ada 5. Jelas ya? Oke, kita lanjutin lagi. Sekarang peluang suatu kejadian. Nilai suatu peluang adalah antara 0 dan 1. 0 nggak mungkin ya. Tidak ada peluang kalau 0 itu. Sedangkan 1 itu adalah kepastian. Sedangkan ini adalah peluang, berarti antara 0 dan 1. Rumusnya ini. Dan ini keterangannya. Bentuk peluang bisa dalam pecahan, dalam persen, atau dalam desimal. Contohnya kayak gini nih. Pada pelemparan 2 uang logam diperoleh titik sampelnya. Oke, banyaknya ada 4. Peluang muncul 2 angka. Nih, ya kan? Angka-angka itu 2 angka. Berarti ada berapa? Ada 1, ya kan? Berarti kalau kita masukkan ke dalam rumus 1/4. Dalam desimalnya ini, dalam persennya ini. Jelas ya? Sekarang kemudian peluang muncul paling sedikit 1 angka. Berarti yang ini nih, ya kan? Ada berapa? Ada 3. Berarti 3/4. Desimalnya ini, persentasenya ini. Jelas ya? Oke, lanjutin lagi contoh berikutnya. Pada pelemparan 1 dadu diperoleh titik sampelnya. Oke, banyaknya ada 6. Sekarang banyak prima. Yang prima yang mana aja nih? 2, 3, dan 5. Ada berapa berarti? Betul, ada 3. Maka peluang muncul angka prima 3/6. Atau sama dengan 0,5 sama dengan 50%. Sekarang banyak yang jumlah 5. 2, 3 itu kan jumlahnya ada 5. Ada lagi kan? 1, 4 ya. Jadi ada berapa? Ada 2. Maka peluang munculnya jumlah 5 2/6. Atau desimalnya 0,33. Atau persennya 33%. Seperti itu anak-anak ya. Oke, ini contoh soal berikutnya. Akan diadakan pemilihan ketua OSIS dengan kandidat 4 siswa putra dan 2 siswa putri. Tentukan persentase dan prediksi peluang terpilihnya siswa putra dan siswa putri menjadi ketua OSIS. Kita jawab nih. Banyaknya ada 6, putra 4, putri 2. Jangan lupa rumusnya. Kita masukkan ke dalam rumus untuk putra 4/6, 67% ya. Oke, untuk yang putri kurangin aja dari 100%, 33%. Nah, kita bisa bikin prediksi peluang siswa putra lebih besar dari siswa putri untuk menjadi ketua OSIS, yaitu 67%. Jelas ya? Oke, kita lanjutin lagi. Soal nomor 4. Dalam sebuah kotak terdapat 1 lusin spidol. Warna merah 4 buah, warna biru 5 buah, dan sisanya hitam. Secara acak akan diambil sebuah spidol. Peluang terambil spidol dengan warna hitam dalam bentuk pecahan, desimal, dan persen adalah. Oke. Kita tulis dulu diketahuinya. NS-nya tuh 1 lusin, ada 12 buah. Yang merah 4, yang biru 5, yang hitam kurangin aja, tinggal 3. Jelas ya? Oke, jangan lupa rumusnya. Berarti NP-nya sama dengan N hitam 3/12 sama dengan 1/4 sama dengan 0,25 sama dengan 25%. Jadi peluang terambilan spidol hitam ada 1/4 atau 0,25 atau 25%. Seperti itu anak-anak, sangat mudah ya. Jadi kalian harus menentukan dulu sampelnya, banyaknya sampel, lalu kejadian-kejadian yang diminta. Selesai anak-anak. Nah, kalian bisa menyelesaikan soal-soal nanti yang akan Ibu berikan di Google Form-nya ya. Jangan lupa, jangan sampai terlambat. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.